Hmm, jangan-jangan teknologi 5G berperan dalam penyebaran virus corona, sehingga mengakibatkan pembakaran menara telekomunikasi atau BTS di Inggris. Halo semuanya, saya Alif dan di video ini saya akan membahas tentang teknologi 5G dan virus corona. Mungkin jika teman-teman mengikuti perkembangan teori konspirasi, maka di situ ada yang berbunyi sinyal 5G dapat menyebarkan virus corona. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tentang teori konspirasinya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu teknologi 5G. Oke, di sini saya mengutip dari BBC, teknologi internet 5G adalah sebuah generasi terbaru dari jaringan internet yang menjanjikan kecepatan 10 hingga 20 kali lebih cepat dari internet kita saat ini. Seperti apa sih kecepatan internet 10-20 kali lebih cepat dari internet kita saat ini? Di sini saya akan menunjukkan datanya. Oke, ini adalah perbandingan kecepatan download 4G dan 5G. Diuji dengan aplikasi speed test, jaringan 4G mendapatkan kecepatan download rata-rata di 27,9 Mbps, sedangkan jaringan 5G mencapai 634 Mbps. Wow! Sementara untuk kecepatan upload, jaringan 4G mencapai 17,7 Mbps dan jaringan 5G bisa tembus sampai 23,7 Mbps. Tidak terlalu jauh ya untuk kecepatan upload, tapi untuk kecepatan download sangat jauh lebih kencang jika dibandingkan dengan 4G. Dan ini pengujian tersebut dilakukan oleh Verizon di Amerika Serikat. Jadi Verizon itu adalah sebuah operator seluler yang ada di Amerika Serikat. Seperti kalau di Indonesia kan itu ada Telkomsel, Indosat, dan XL, dan sebagainya lah. Dan kalau di Amerika Serikat itu ada yang namanya Verizon, sebuah operator seluler. Dan juga sinyal 5G itu tidak cuma menyajikan kecepatan yang lebih cepat, tapi juga digadang-gadang lebih stabil daripada sinyal 4G. Maka tidak heran jika banyak negara atau banyak pihak yang berlomba-lomba untuk segera menghadirkan teknologi ini. Karena kita lihat tadi berbagai kelebihannya, maka kita atau berbagai pihak berlomba-lomba ingin, ayo nih segera ini ada kecepatan yang lebih bagus. Seperti itu mungkin kurang lebih. Pihak yang terlibat ini salah satunya adalah Cina. Nah, mari kita masuk teori konspirasinya. Dimulai dari kota Wuhan, merupakan salah satu kota pertama yang melakukan uji coba 5G di Tiongkok, di mana kota Wuhan yang kita tahu juga menjadi pusat virus corona. Salah satu teori yang kemudian berkembang adalah teknologi 5G mempercepat penyebaran virus corona lantaran menyerang sistem kekebalan tubuh. Adapun Tiongkok mulai mengaktifkan jaringan 5G pada paruh kedua tahun lalu dan virus corona mulai beredar atau muncul pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan. Dan berdasar argumen ini, masyarakat mulai curiga dan khawatir. Jangan-jangan teknologi 5G berperan dalam penyebaran virus corona. Mungkin begitu masyarakat kota Wuhan pada saat itu, dan kemudian teori ini pun viral berkembang di internet, di mana-mana bisa kita jumpai teori ini. Satu hal yang kita tahu, teori ini adalah sebuah teori yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan padahal berbagai sumber mengatakan bahwa frekuensi 5G yang digunakan di Tiongkok adalah sub 6 GHz. Yang mana frekuensi ini digunakan juga oleh seluruh jaringan seluler 4G, Wi-Fi, dan perangkat rumah tangga seperti oven microwave. Jadi melihat fakta-fakta ini, intinya sinyal 5G belum bisa dibuktikan secara ilmiah namun sudah terlanjur menyebar. Dan hal ini senada dengan pernyataan Ericsson Indonesia yang mengatakan seperti ini. Rumor ini tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti ilmiah. Selain itu, COVID-19 juga tersebar di banyak negara yang tidak memiliki jaringan 5G. Ericsson adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan berbagai produk telekomunikasi. Namun teori yang belum dibuktikan secara ilmiah ini sudah terlanjur menyebar luas sehingga mengakibatkan pembakaran menara telekomunikasi atau BTS di Inggris. Menurut laporan detik.com, tidak hanya di Inggris namun juga di Belanda dan Kanada. Jadi masyarakat sana juga khawatir sehingga berinisiatif untuk membakar menara-menara yang memancarkan sinyal 5G di sana.
Ya, kita lihat begitu berbahayanya sebuah teori konspirasi yang sebenarnya belum terbukti secara ilmiah. Ya, memang kita sebagai manusia sah-sah saja berteori, kita bebas berteori apapun itu. Namun, kita sendiri juga harus sangat hati-hati dalam menerima sebuah teori baru. Jangan sampai kejadian seperti di Inggris, Kanada, dan Belanda terulang kembali. Demikian video dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.